Lewat celah jendela dapur, kulihat suamiku menuangkan bubuk putih ke gelasku. Ia tersenyum manis, mengaduknya, lalu kembali berbaur dengan tamu. Aku menyelinap masuk, lalu dengan tenang menukar gelas itu dengan milik ibunya. Saat suamiku sadar, ia memecahkan gelas itu dengan wajah pucat pasi. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu langit Jakarta tampak mendung, seolah mengerti suasana hatiku yang sebenarnya sedang tidak menentu, meski bibirku terus memaksakan senyum. Rumah kami ramai. Suara gelak tawa tamu beradu dengan denting sendok dan garpu. Hari ini adalah hari syukuran kenaikan jabatan Mas Raka, suamiku. Dia baru saja dipromosikan menjadi manajer regional di perusahaannya, sebuah pencapaian yang sudah ia impi-impikan sejak 3 tahun lalu. Sebagai istri yang berbakti, aku yang menyiapkan semuanya. Mulai dari memesan catering, menata dekorasi taman belakang, hingga memastikan ibu mertuaku, Ibu Ningsih, duduk nyaman di kursi rotan kesayangannya. Alina, ini es buahnya kok kurang manis? Kamu pelit gula atau gimana? Suara cempreng Ibu Ningsih terdengar membelah keramaian. Beberapa tamu menoleh, membuat pipiku terasa panas. Aku segera menghampiri Ibu Ningsih yang sedang memegang mangkuk kristal kecil. Wajah tuanya yang penuh riasan tebal tampak merengut tidak senang. Di sebelahnya, Mas Raka sedang berbincang dengan rekan kantornya, tampak tidak peduli dengan teriakan ibunya. Maaf, Bu. Alina memang kurangi gulanya sedikit supaya ibu nggak pusing. Kan gula darah ibu sedang tinggi, jawabku lembut, berusaha tetap sopan di depan banyak orang. Ibu Ningsih mendengus kasar. Alasan saja kamu. Bilang saja malas beli gula. Raka, istrimu ini loh, masa syukuran suaminya sendiri pelitnya minta ampun. Mas Raka menoleh, tersenyum maklum. Senyum yang selalu membuat orang lain berpikir dia adalah suami paling sabar sedunia. Dia mengusap bahu ibunya pelan. Sudah, Bu. Nanti Raka buatkan minuman khusus buat ibu yang manis. Alina memang begitu, terlalu khawatir sama kesehatan ibu. Jangan marah-marah, nanti cantiknya hilang. Loh? Kata-kata manis itu langsung meluluhkan Ibu Ningsih. Wanita itu terkekeh genit, memukul pelan lengan anaknya. Ya sudah, sana buatkan ibu jus mangga saja. Yang kental, yang manis. Jangan kayak buatan istrimu. Siap, Bos, kata Raka sambil mengedipkan mata padaku. Sayang, aku ke dapur sebentar ya. Kamu temani tamu yang lain dulu. Aku mengangguk. Raka berlalu masuk ke dalam rumah menuju dapur. Awalnya aku berniat menyusulnya untuk membantu, tapi langkahku terhenti ketika salah satu tetangga mengajakku mengobrol soal tanaman hias. Setelah percakapan basa-basi itu selesai, aku merasa butuh udara segar. Halaman belakang rumah kami terhubung dengan pintu samping yang langsung menuju dapur. Dinding dapur kami memiliki jendela kaca besar yang menghadap ke taman samping, tempat aku biasa menjemur pakaian. Entah kenapa, kakiku melangkah ke sana. Mungkin aku hanya ingin memastikan Raka tidak kesulitan mencari blender atau susu kental manis. Namun, apa yang kulihat dari balik kaca jendela yang sedikit berembun itu, membuat darahku berhenti mengalir seketika. Mas Raka berdiri di depan meja bar dapur. Di hadapannya ada nampan berisi 3 gelas jus mangga yang sudah jadi. Warnanya kuning pekat, menggugah selera. Tapi bukan itu yang menjadi fokus mataku. Tangan kanan Raka memegang sebuah bungkusan kecil dari kertas puyer, seperti pembungkus obat sakit kepala warung, namun isinya adalah serbuk putih halus. Jantungku berdegup kencang, seolah memukul-mukul rongga dadaku. Apa itu? Dengan gerakan yang sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang membuatkan minuman, Raka menuangkan serbuk putih itu ke dalam gelas yang berada di posisi paling kanan. Dia tidak menuangkannya ke semua gelas. Hanya satu. Gelas yang memiliki sedikit goresan kecil di bibirnya, gelas kesayanganku. Aku hafal betul gelas itu karena aku yang membelinya saat kami bulan madu di Bali. Setelah menuangkan bubuk itu, Raka mengambil sendok panjang. Dia mengaduk jus mangga di gelas kananku dengan perlahan, memastikan serbuk putih itu larut sempurna dalam cairan kental berwarna kuning tersebut. Lalu, dia tersenyum. Itu bukan senyum suami yang penuh kasih.
Itu bukan senyum manis yang biasa ia tunjukkan pada ibunya atau rekan kerjanya. Itu adalah senyum dingin, penuh kepuasan, dan mengerikan. Senyum seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah masalah besar. Bulu kuduku meremang hebat. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Instingku berteriak keras. Bahaya, lari. Tapi kakiku seperti terpaku di tanah. Aku melihat Raka meletakkan sendok, merapikan nampan, lalu menarik napas panjang, mengubah ekspresi wajahnya kembali menjadi Raka yang ramah dan hangat. Dia mengangkat nampan itu dan berjalan menuju pintu keluar dapur yang mengarah ke taman belakang tempat pesta berlangsung. Aku tersentak sadar. Aku harus bertindak. Aku tidak tahu racun apa itu, tapi aku yakin itu bukan gula tambahan. Suamiku berniat mencelakaiku. Di tengah pesta syukuran ini, di tengah keramaian orang, dia ingin menghabisiku dengan cara yang paling manis. Dengan gemetar, aku berlari kecil memutar lewat pintu samping, berusaha mendahului Raka sampai ke area meja prasmanan. Untungnya, Raka sempat berhenti sebentar karena disapa oleh Pak RT. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku masuk ke area pesta, berusaha mengatur napasku yang memburu. Raka berjalan mendekati meja bundar tempat Ibu Ningsih duduk. Aku mempercepat langkahku, memotong jalannya tepat sebelum dia meletakkan nampan itu di meja. "Sini Mas, biar aku bantu," kataku. Suaraku terdengar normal, membuatku sendiri takjub. Ternyata dalam keadaan terdesak, manusia bisa menjadi aktor yang hebat. Raka tampak sedikit terkejut, tapi dia tidak menolak. "Oh, makasih sayang. Ini jus mangganya. Hati-hati ya." Dia menyerahkan nampan itu padaku. Tanganku bersentuhan dengan tangannya. Dingin. Tangannya berkeringat dingin. Aku memegang nampan itu erat-erat. 3 gelas jus mangga. Aku tahu persis mana yang beracun. Gelas dengan goresan tipis di bibirnya, yang kini berada di sisi kanan nampan. Aku meletakkan nampan itu di meja. Ibu Ningsih sudah tidak sabar. "Lama banget sih, Raka. Ibu sudah haus." "Iya, Bu. Ini spesial buat Ibu," kata Raka, matanya melirik tajam ke arah gelas yang ada di sisi kanan. Dia ingin memastikan gelas itu sampai ke tanganku. "Wah, segar sekali kelihatannya," kataku riang. "Mas Raka memang paling pintar bikin jus." Di momen inilah aku harus bermain cepat. Ada momen ketika Raka menoleh ke belakang, karena ada suara gelas jatuh di meja prasmanan lain. Hanya 1 detik. 1 detik yang krusial. Dengan gerakan tangan yang cepat namun luwes, aku memutar posisi gelas di atas nampan. Aku menukar gelas bergores itu, gelas yang berisi racun, ke posisi di hadapan Ibu Ningsih. Dan gelas milik Ibu Ningsih, aku geser ke posisiku sendiri. Saat Raka kembali menoleh, semuanya sudah selesai. Posisi gelas sudah berubah, namun karena bentuk gelas dan warna jusnya sama persis, sekilas tidak ada yang berbeda. Kecuali bagi dia yang tahu letak gelas bergores itu. Tapi Raka tidak melihat detail itu sekarang, dia terlalu fokus pada wajahku. "Ayo diminum, Bu. Mumpung dingin," kata Raka, matanya menatapku lekat-lekat. Ada kilatan antisipasi di sana. Dia sedang menungguku mati. Aku mengambil gelas yang aman, gelas yang seharusnya untuk Ibu Ningsih, dan mengangkatnya. "Makasih ya, Mas." Raka tersenyum lebar, terlihat lega melihatku memegang gelas. Dia tidak sadar gelas itu sudah kutukar. Dia pikir aku memegang gelas beracun itu. Sementara itu, Ibu Ningsih dengan rakus menyambar gelas di hadapannya, gelas dengan goresan tipis, gelas yang berisi bubuk putih misterius. "Nah, ini baru mantap," seru Ibu Ningsih. Dia mengangkat gelas itu tinggi-tinggi, mendekatkannya ke bibirnya yang bergincu merah menyala. Aku melirik Raka lewat sudut mataku. Saat itulah aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Matanya membelalak lebar saat melihat gelas di tangan ibunya. Dia mengenali goresan tipis itu. Dia sadar gelas itu ada di tangan yang salah. Wajah Raka berubah dari senyum kemenangan menjadi topeng horor yang murni. Waktu seakan berjalan lambat. Mulut gelas sudah menyentuh bibir Ibu Ningsih. Cairan kuning itu mulai miring, siap meluncur ke tenggorokan wanita tua itu. "Jangan!" teriak Raka histeris. Semua tamu terlonjak kaget. Tangan Raka bergerak liar,
menepis keras tangan ibunya. Prang! Gelas itu terlempar, menghantam lantai paving block dan pecah berkeping-keping. Jus mangga kental itu muncrat kemana-mana, membasahi kain kebaya mahal Ibu Ningsih dan sepatu mengkilap Raka. Pecahan kaca berserakan berkilauan ditimpa lampu taman. Suasana hening seketika. Musik sayup-sayup dari speaker seolah lenyap. Semua mata tertuju pada kami. Ibu Ningsih ternganga, tangannya masih menggantung di udara, gemetar karena kaget. Raka, kamu gila ya? Jerit Ibu Ningsih akhirnya pecah, memecah keheningan. Kenapa kamu tepis minuman ibu? Raka berdiri mematung. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya pucat, seperti mayat hidup. Keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Dia menatap pecahan gelas di lantai dengan tatapan ngeri, lalu beralih menatapku. Aku menatapnya balik. Datar, tanpa emosi. Namun di dalam hati, aku tersenyum puas. Kena kau, Mas. Ada lalat. Gagap Raka, suaranya terdengar kering dan parau. Ada lalat hijau besar masuk ke gelas ibu tadi. Jorok. Bahaya kalau ketelan. Lalat? Ibu Ningsih melotot, lalu melihat kecipratan jus di lantai. Mana? Nggak ada lalat. Sudah terbang mungkin. Atau hancur? Raka beralasan cepat, suaranya sedikit meninggi karena panik. Dia mencengkeram bahu ibunya. Maaf, Bu. Raka refleks. Raka cuma nggak mau ibu sakit perut. Para tamu mulai berbisik-bisik. Alasan itu terdengar konyol, dan reaksi Raka terlalu berlebihan hanya untuk seekor lalat. Tapi Raka tidak peduli pada tamu. Matanya kembali menatapku. Tatapan itu penuh selidik, penuh ketakutan, dan pertanyaan besar. Apakah Alina tahu? Atau ini cuma kebetulan? Aku melangkah maju, pura-pura prihatin. Ya ampun, Mas Raka. Sayang banget jusnya. Padahal ibu sudah haus. Tapi untung Mas Raka sigap ya. Kalau lalatnya bertelur di situ gimana? Ih, ngeri. Aku berjongkok, berpura-pura hendak memungut pecahan kaca. Biar Alina bersihkan. Jangan sentuh, bentak Raka tiba-tiba. Aku berhenti, menatapnya dengan wajah polos yang kubuat-buat. Kenapa, Mas? Raka sadar dia baru saja membentak di depan umum. Dia berdeham, mencoba menetralkan suaranya. Bahaya, sayang. Tajam. Biar Bei Ina saja yang bersihkan nanti. Kamu duduk saja. Dia takut. Dia takut aku mengambil pecahan kaca itu, dan menemukan sisa serbuk yang belum larut. Dia ingin menghilangkan barang bukti. Aku berdiri perlahan, menepuk-nepuk rokku. Baiklah kalau begitu. Mas Raka memang perhatian sekali. Malam itu, pesta berlanjut dengan suasana canggung. Tapi bagiku, ini baru permulaan. Gelas yang pecah itu adalah gong pembuka perang di antara kami. Perang yang tak kasat mata, di mana nyawa menjadi taruhannya. Pesta berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan. Insiden gelas pecah itu merusak suasana hati Ibu Ningsih. Sepanjang sisa acara, mertuaku itu terus menggerutu, menyalahkan kesialan hari ini pada apa saja. Mulai dari posisi bulan, hari pasaran Jawa, hingga tentu saja, diriku. Coba kalau kamu yang buatkan minum dari awal, Raka nggak perlu repot-repot ke dapur dan nggak bakal ada lalat masuk. Omel Ibu Ningsih saat aku sedang membereskan sisa piring kotor di meja taman. Aku hanya diam, menunduk patuh seperti menantu bodoh yang biasa ia kenal. Namun, mataku tetap waspada. Dari sudut mata, aku melihat Raka. Suamiku itu tidak membantu membereskan apa-apa. Dia duduk di pojok teras, merokok, kebiasaan yang katanya sudah ia hentikan setahun lalu. Asap rokok mengepul tebal di sekitar wajahnya yang tegang. Matanya tidak lepas dari area tempat pecahan gelas tadi berserakan. Bei Inah, asisten rumah tangga kami yang pulang pergi, datang membawa sapu dan pengki. Biar bibi sapu, Bu, kata Bei Inah. Jantungku berdesir. Raka langsung berdiri tegak, membuang rokoknya dan menginjaknya kasar. Dia berjalan cepat menghampiri Bei Inah. Biar saya saja, Bei. Bibi cuci piring saja di belakang. Ini bahaya, kacanya halus, kata Raka, merebut sapu dari tangan wanita tua itu.
Nggak usah Den Raka. Masa Aden yang nyapu? Tolak Bei Inah sungkan. Saya bilang, biar saya saja. Nada suara Raka meninggi, membuat Bei Inah terlonjak kaget. Sana ke belakang. Bei Inah mengangguk takut-takut dan buru-buru pergi. Raka mulai menyapu pecahan kaca itu dengan gerakan kaku dan tergesa-gesa. Dia mengumpulkan semua serpihan, bahkan sampai menyeka cairan jus yang lengket dengan tisu dapur dalam jumlah banyak. Dia memastikan tidak ada setetes pun yang tertinggal. Aku mengamatinya dari balik pintu kaca ruang tengah. Dia tidak membuang sampah itu ke tong sampah dapur biasa. Dia memasukkan semua pecahan kaca dan tisu kotor itu ke dalam kantong plastik hitam, mengikatnya mati dengan simpul ganda, lalu membawanya keluar menuju tong sampah besar di depan pagar rumah. Dia ingin memastikan bukti itu lenyap di angkut tukang sampah besok pagi. Malam semakin larut. Ibu Ningsih sudah masuk ke kamar tamu di lantai bawah, lelah setelah seharian menjadi ratu pesta. Kini tinggal aku dan Raka di ruang tengah yang sunyi. Kamu nggak tidur? Tanya Raka. Suaranya terdengar normal, tapi ada getaran halus di sana. Dia berdiri di ambang pintu kamar kami, menatapku yang masih duduk di sofa. Aku menatapnya. Laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku. Laki-laki yang berjanji melindungiku di depan penghulu dan ayahku. Laki-laki yang tadi sore mencoba membunuhku. Rasanya aneh. Ada rasa sakit yang menusuk, tapi rasa takut dan marah jauh lebih mendominasi. Aku tidak boleh lengah. Jika aku tidur di kamar yang sama dengannya malam ini, siapa yang menjamin aku akan bangun besok pagi? Mungkin bantal akan menekan wajahku saat aku terlelap. Aku tidur di kamar atas malam ini, jawabku datar. Kamar atas adalah kamar tamu yang jarang dipakai, kuncinya masih berfungsi dengan sangat baik. Alis Raka berkerut. Kenapa? Kamu marah soal gelas tadi? Itu kan kecelakaan, sayang. Ibu juga sudah nggak marah kok. Dia mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Aku refleks menarik diri. Gerakan itu terlalu kasar untuk disembunyikan. Raka terhenti. Matanya menyipit. Alina? Kamu kenapa? Aku cuma pusing. Masuk angin sepertinya. Aku nggak mau nularin kamu, besok kan hari pertama kamu kerja dengan jabatan baru. Alasanku cepat. Raka menatapku lama. Dia sedang menilaiku. Mencari tanda-tanda apakah aku tahu rahasianya. Aku berusaha memasang wajah lelah yang meyakinkan. Akhirnya, bahunya turun sedikit. Dia tampaknya percaya. Atau setidaknya, dia tidak ingin memaksaku dan membuatku curiga. Ya sudah. Minum obat, terus istirahat. Perlu aku buatkan teh hangat? Tawar Raka. Pertanyaan itu membuat perutku mual. Teh hangat? Dengan tambahan sianida mungkin? Nggak usah, tolakku cepat. Aku cuma butuh tidur. Tanpa menunggu jawabannya, aku naik ke lantai 2. Aku masuk ke kamar tamu, menutup pintu, dan memutar kuncinya 2 kali. Aku juga menggeser sebuah lemari kecil untuk mengganjal pintu. Berlebihan? Mungkin. Tapi aku sedang berhadapan dengan pembunuh berdarah dingin. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap suara langkah kaki di lorong membuatku terjaga. Aku mendengar Raka mondar-mandir di lantai bawah sampai pukul 2 pagi. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia sedang merencanakan percobaan kedua? Otakku berputar mencari strategi. Aku tidak bisa lapor polisi sekarang. Aku tidak punya bukti. Tuduhan, suamiku menaruh racun di jus, tanpa bukti fisik hanya akan dianggap sebagai delusi istri yang stres atau drama rumah tangga biasa. Apalagi Raka punya citra yang sangat baik di masyarakat. Aku butuh bukti. Bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Pecahan gelas itu, Raka memang sudah membuangnya ke tong sampah depan. Tapi truk sampah di kompleks kami baru datang hari Senin dan Kamis. Besok adalah hari Rabu. Sampah itu masih ada di sana. Namun, mengambil sampah di depan rumah saat Raka ada di rumah adalah tindakan bunuh diri. Aku harus menunggu momen yang tepat. Pagi harinya, suasana rumah terasa dingin, sedingin sisa hujan semalam. Aku bangun lebih awal dari biasanya, pukul 4 pagi, saat langit masih gelap. Aku mengintip dari jendela lantai atas. Mobil Raka masih terparkir. Lampu teras masih menyala. Aku turun ke bawah dengan langkah mengendap-endap.
Pintu kamar utama tertutup rapat. Ibu Ningsih juga pasti masih tidur pulas. Dengkurnya terdengar samar dari kamar bawah. Ini kesempatanku. Aku membuka pintu depan dengan sangat hati-hati agar engselnya tidak berderit. Udara pagi yang menusuk tulang menyambutku. Aku berjalan cepat menuju tong sampah beton di dekat pagar. Jantungku berpacu dengan waktu. Aku membuka tutup tong sampah. Bau busuk sisa makanan pesta semalam langsung menyeruak. Aku menahan napas, menyalakan senter dari ponselku. Di sana, di antara tumpukan kotak nasi dan sisa tulang ayam, ada kantong plastik hitam yang diikat simpul ganda, kantong yang dibawa Raka semalam. Tanganku gemetar saat meraih kantong itu. Rasanya menjijikan, tapi ini adalah nyawaku. Aku menariknya keluar. Tiba-tiba, lampu teras tetangga menyala. Aku tersentak kaget dan hampir menjatuhkan kantong itu. Seekor kucing melompat dari atas pagar, membuat suara gaduh. Aku membeku. Tidak ada orang. Aman. Aku tidak bisa membawa seluruh kantong ini masuk. Terlalu berisiko ketahuan. Aku merobek sedikit bagian bawah plastik itu dengan kunci rumah yang kubawa. Cairan lengket menetes. Aku meraba-raba isinya dengan hati-hati agar tidak tergores. Jariku menyentuh permukaan kaca yang dingin dan melengkung. Pecahan gelas. Aku mengambil 2 potong pecahan gelas yang cukup besar. Pecahan ini masih basah oleh sisa jus mangga yang mengering dan lengket. Inilah yang aku butuhkan. Sisa residu racun pasti masih menempel di sini. Aku membungkus pecahan kaca itu dengan tisu tebal yang sudah kusiapkan di saku dasterku, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik ziplock kecil. Aku menyimpannya di balik braku, tempat paling aman yang tidak mungkin diperiksa siapapun. Setelah merapikan kembali posisi sampah agar tidak terlihat habis diacak-acak, aku kembali masuk ke dalam rumah. Tepat saat aku menutup pintu depan dan menguncinya kembali, terdengar suara pintu kamar utama terbuka. Alina. Suara Raka. Aku membalikkan badan, berusaha menormalkan detak jantungku yang seperti genderang perang. Raka berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah bantal, rambut acak-acakan, menatapku curiga. "Ngapain kamu di depan jam segini?" tanyanya, matanya menyipit tajam. Aku mengangkat tangan kananku yang memegang sapu lidi, benda yang sempat kusambar di dekat pintu tadi sebagai alibi. "Ada kucing berantem di teras, Mas." "Berisik banget, aku takut pot bunga ibu pecah kesenggol. Jadi aku usir." Jawabku lancar. Kebohongan mulai terasa alami di lidahku. Raka menatapku, lalu menatap sapu di tanganku. Dia diam beberapa detik, seolah menimbang-nimbang kebenaran ucapanku. "Oh," gumamnya singkat. Kecurigaan di matanya belum hilang sepenuhnya, tapi dia terlalu mengantuk untuk menginterogasi lebih lanjut. "Ya sudah. Buatkan kopi." Kepalaku pusing. "Iya, Mas." Aku berjalan menuju dapur, melewati Raka. Saat melewatinya, aku bisa mencium aroma tubuhnya yang dulu begitu kuja, aroma maskulin yang kini terasa seperti aroma kematian. Di dapur, sambil menyeduh kopi, tanganku meraba dada kiriku. Pecahan kaca itu masih di sana, dingin menempel di kulitku. "Ini adalah tiketku untuk membongkar kebusukanmu, Mas. Tunggu saja. Perang dingin ini baru saja dimulai, dan aku tidak berniat untuk kalah." Siang itu, aku beralasan hendak belanja ke pasar pada Ibu Ningsih. Padahal, tujuanku adalah menemui Arini, sahabat lamaku yang bekerja sebagai analis di laboratorium forensik swasta. "Tolong cek ini, Rin. Rahasia," kataku sambil menyerahkan bungkusan plastik ziplock itu pada Arini di sebuah kafe tersembunyi. Arini mengerutkan kening melihat pecahan kaca yang lengket itu. "Ini apa? Al? Jus mangga? Kamu kenapa sih? Wajahmu pucat banget. Tolong cek saja kandungannya. Apapun yang tidak wajar, terutama racun," bisikku. Mata Arini membelalak. "Racun? Al, kamu serius? Siapa yang?" "Nanti aku jelaskan kalau hasilnya sudah keluar. Tolong ya, Rin. Secepatnya. Nyawaku mungkin tergantung dari hasil ini." Arini menatapku dalam-dalam, melihat keseriusan dan ketakutan di mataku. Dia mengangguk tegas. "Oke. Besok sore hasilnya keluar. Aku prioritaskan." Aku pulang ke rumah dengan perasaan sedikit lega,
Namun ketegangan kembali mencekik saat melihat mobil Raka sudah ada di garasi. Kenapa dia pulang cepat? Saat aku masuk, Raka sedang duduk di sofa ruang tengah bersama Ibu Ningsih. Mereka diam saat melihatku masuk. Ada atmosfer yang aneh. Dari mana kamu? Tanya Raka dingin. Pasar, jawabku singkat, mengangkat kantong belanjaan berisi sayuran. Pasar kok lama banget? Tadi Mas Raka telepon kamu berkali-kali nggak diangkat. Sambar Ibu Ningsih. HP-ku di tas, Bu. Nggak dengar, suasana pasar ribut, elakku. Raka berdiri, berjalan mendekatiku. Dia mengambil kantong belanjaan dari tanganku, meletakkannya di lantai, lalu mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat, menyakitkan. Jangan bohong, Alina, desisnya pelan di telingaku, sementara tubuhnya menghalangi pandangan Ibu Ningsih. Aku tadi lewat pasar. Mobilmu nggak ada di sana? Darahku berdesir. Dia membuntutiku? Atau hanya menggerta? Aku parkir di belakang, Mas. Di tempat yang teduh. Jawabku tenang, menatap matanya tanpa kedip. Kamu kenapa sih, Mas? Aneh banget dari kemarin. Paranoid. Aku membalikan tuduhan itu padanya. Raka terdiam, rahangnya mengeras. Dia melepaskan tanganku dengan kasar. Aku cuma gak suka istriku keluyuran gak jelas. Katanya keras, sengaja agar ibunya dengar. Makanya, didik istrimu yang benar, Raka. Keluyuran terus kerjaannya. Timpal Ibu Ningsih, semakin memanaskan suasana. Aku mengambil belanjaanku dan berjalan ke dapur. Di balik punggungku, aku tahu Raka masih menatapku. Dia tahu ada yang tidak beres. Dia mulai merasa terancam. Dan binatang buas yang terancam akan menjadi semakin berbahaya. Aku harus lebih hati-hati. Kaca jendela dapur seolah menatapku kembali. Saksi bisu kejahatan yang gagal, dan mungkin saksi kejahatan yang akan datang. Hari-hari setelah insiden gelas pecah itu, rumah kami berubah menjadi panggung sandiwara yang menyesakan. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah setiap sudut ruangan menyimpan mata-mata yang mengawasi gerak-gerikku. Namun, di tengah ketegangan yang merayap antara aku dan Mas Raka, ada satu orang yang tidak peka sama sekali terhadap perang dingin ini. Ibu mertuaku, Ibu Ningsih. Ibu Ningsih justru semakin gencar melancarkan serangan verbalnya padaku. Sepertinya, kehadiran Mas Raka yang belakangan sering pulang lebih awal, mungkin untuk mengawasiku, membuat ibu merasa di atas angin. Dia merasa punya penonton untuk pertunjukan, menantu yang tak becus. Pagi itu, aku sedang memotong sayuran di dapur ketika Ibu Ningsih masuk dengan langkah dihentak-hentakan. Suara sandalnya beradu keras dengan lantai keramik, menandakan suasana hatinya yang buruk. Alina, kamu ini tuli atau bagaimana? Dari tadi ibu panggil nggak nyahut. Omelnya sambil berkacak pinggang di ambang pintu dapur. Aku meletakkan pisau perlahan, menarik napas panjang sebelum berbalik. Maaf, Bu. Suara exhaust fan menyala, Alina nggak dengar. Ada apa, Bu? Itu loh, cucian ibu yang kebaya merah kok belum disetrika? Mau dipakai nanti sore arisan. Kamu ini kerjanya ngapain aja sih di rumah? Anak nggak punya, kerjaan rumah lelet. Kalimat itu lagi. Anak nggak punya. Itu adalah senjata andalan Ibu Ningsih untuk menusuk hatiku. Dulu, aku akan menangis diam-diam di kamar mandi jika mendengar kalimat itu. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Rasa sakit itu sudah tertutup oleh lapisan amarah yang membeku. Bagaimana aku bisa punya anak jika suamiku sendiri sibuk meramu racun untuk membunuhku? Nanti Alina setrika, Bu. Sebentar lagi, jawabku datar. Nanti, keburu sore. Ibu Ningsih mendengus, lalu duduk di kursi meja makan, mengawasi aku yang kembali memotong wortel. Raka itu sudah sukses, sudah jadi manajer. Harusnya hidupnya enak. Tapi lihat, dia malah kurusan. Pasti gara-gara masakan kamu yang gak bergizi. Istri itu harusnya pintar merawat suami dan mertua. Jangan cuma numpang hidup. Sebuah ide gila tiba-tiba melintas di kepalaku. Ide yang muncul dari rasa dendam dan keinginan untuk bermain-main dengan psikologi suamiku. Jika Mas Raka ingin bermain racun, maka aku akan memberinya ilusi tentang racun di mana-mana. Aku tersenyum tipis, memunggungi Ibu Ningsih.
Ibu benar. Alina memang kurang perhatian. Mulai sekarang, Alina akan merawat ibu dan Mas Raka dengan sangat spesial. Sore harinya, aku memulai rencanaku. Aku tahu Mas Raka akan pulang jam 5 sore. 5 menit sebelum mobilnya masuk garasi, aku sudah sibuk di dapur. Aku merebus jamu kunyit asam. Aromanya yang khas, campuran bau tanah dari kunyit dan masam dari asam Jawa, menguar memenuhi seluruh lantai bawah. Aku sengaja memilih gelas kaca yang bening dan tinggi. Di meja dapur, aku menata bahan-bahan rahasia ku dengan sangat mencolok. Toples gula batu, irisan jeruk nipis, dan sebuah botol kecil berisi bubuk vitamin C yang sudah aku gerus halus. Botol vitamin itu polos tanpa label. Terlihat mencurigakan bagi mata yang sedang paranoid. Terdengar suara mobil Mas Raka berhenti di depan rumah. Pintu depan terbuka. Langkah kakinya terdengar mendekat. Assalamualaikum. Suara Mas Raka terdengar, sedikit lelah namun waspada. Waalaikumsalam, Raka. Sini, nak. Duduk dulu. Sambut Ibu Ningsih yang sedang menonton TV di ruang tengah. Aku tidak menjawab salamnya, tapi aku memastikan suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar nyaring. Kling, kling, kling. Irama yang sama seperti saat dia mengaduk racun di pestanya. Mas Raka muncul di pintu dapur. Dia masih mengenakan kemeja kerjanya, dasinya sudah longgar. Matanya langsung tertuju padaku, lalu turun ke tangan kananku yang sedang mengaduk cairan berwarna keruh di dalam gelas. Bikin apa? Tanyanya. Suaranya tajam, langsung pada intinya. Aku menoleh, memberikan senyum terbaikku. Senyum yang kutiru dari wajahnya saat di pesta itu. Jamu, Mas. Buat ibu. Katanya ibu sering pegal linu belakangan ini. Aku racikan resep khusus warisan nenekku. Dijamin manjur. Aku menekankan kata, manjur, dengan nada rendah. Mata Mas Raka melebar sedikit saat melihat botol kecil berisi bubuk putih di sebelah gelas. Itu bubuk apa? Tanyanya, menunjuk botol vitamin C gerusanku. Oh, ini. Aku mengambil botol itu, memutarnya pelan di depan matanya. Rahasia dong. Penambah stamina. Biar ibu nggak gampang sakit. Tanpa menunggu reaksinya, aku membawa gelas itu keluar menuju ruang tengah. Bu, ini jamunya sudah jadi. Masih hangat. Mas Raka bergegas mengejarku. Langkahnya terburu-buru, hampir menabrak kursi makan. Di ruang tengah, Ibu Ningsih tampak senang melihat aku membawakan nampan. Nah, gitu dong. Jadi menantu tuh harus peka. Sini. Aku menyodorkan gelas itu ke arah ibu. Uap panas mengepul dari permukaannya. Baunya menyengat. Saat tangan Ibu Ningsih terulur hendak mengambil gelas itu, tiba-tiba sebuah tangan kekar menyambar pergelangan tangan ibu. Jangan, seru Mas Raka. Ibu Ningsih terlonjak kaget. Astaga, Raka, kamu kenapa sih? Kaget ibu. Mas Raka berdiri di antara aku dan ibunya. Napasnya memburu. Dia menatap gelas di tanganku dengan tatapan horor, seolah-olah gelas itu berisi bisa ular kobra. Jangan diminum, Bu, kata Raka, suaranya bergetar. Dia tidak berani menatap mataku. Dia hanya menatap cairan kunyit itu. Kenapa memangnya? Ini kan cuma jamu. Istrimu sudah capek-capek bikin, protes Ibu Ningsih, bingung dengan tingkah anaknya yang semakin aneh. Iya, Mas. Kenapa? Tanyaku dengan nada polos yang menyiksa. Aku bikinnya pakai cinta loh. Aku kasih bubuk spesial biar ibu cepat sembuh dari pegal-pegalnya. Kamu nggak mau ibu sehat? Kata, bubuk spesial, membuat wajah Mas Raka semakin pucat. Keringat dingin mulai muncul di keningnya. Dia terjebak. Dia tidak bisa bilang, istriku mungkin meracuni ibu, karena itu akan membongkar kejahatannya sendiri. Tapi dia juga tidak berani membiarkan ibunya meminum cairan itu, karena ketakutannya sendiri. Baunya aneh, elak Raka gagap. Kunyitnya kayaknya sudah busuk. Jangan, Bu. Nanti ibu sakit perut. Busuk apanya? Baunya segar begini kok. Ibu Ningsih bersikeras, mencoba meraih gelas itu lagi. Sini ibu haus. Aku bilang jangan, bentak Raka keras. Dia merebut gelas itu dari tanganku dengan kasar.
Cairan jamu itu tumpah sedikit mengenai tangannya yang gemetar. Tanpa pikir panjang, Raka berjalan cepat ke arah pot tanaman besar di sudut ruangan dan menuangkan seluruh isi gelas itu ke tanah. Biur. Habis. Jamu kunyit asam yang nikmat itu kini meresap ke tanah hitam pot monstera. Keheningan melanda ruang tengah. Ibu Ningsih melongo, mulutnya terbuka lebar. Aku berdiri diam, memegang nampan kosong dengan wajah pura-pura sedih. Ya Allah, Raka. Ibu Ningsih berkata lirih, matanya berkaca-kaca. Kamu kenapa jadi kasar begini sama ibu? Kamu buang rezeki? Istrimu sudah buatkan? Raka cuma mau jaga ibu. Potong Raka defensif, namun matanya liar menatapku. Zaman sekarang banyak bahan makanan nggak higienis. Alina kan nggak ngerti milih kunyit yang bagus. Nanti kalau ibu keracunan gimana? Siapa yang repot? Dia membalikkan badan, menatapku dengan sorot mata penuh ancaman sekaligus ketakutan. Mulai sekarang, Alina nggak usah buatkan apa-apa buat ibu. Biar Bei Inah saja. Atau beli di luar. Kamu nggak usah sok rajin. Aku menunduk, menyembunyikan senyum puas di sudut bibirku. Maaf ya, Mas. Aku cuma mau berbakti. Sudah. Masuk kamar, perintah Raka. Aku menurut. Aku melangkah pergi meninggalkan ibu dan anak itu. Samar-samar aku mendengar Ibu Ningsih menangis. Mengeluh bahwa Raka sudah berubah, bahwa Raka jadi paranoid dan pemarah. Di dalam kamar tamu yang terkunci, aku tertawa kecil tanpa suara. Rasanya nikmat sekali melihat Mas Raka tersiksa oleh hantu yang ia ciptakan sendiri. Dia berpikir aku membalas dendam dengan cara yang sama, meracuni orang yang dia cintai. Ketakutan itu akan memakan kewarasannya perlahan-lahan. Setiap kali aku masuk dapur, setiap kali aku menyeduh teh, setiap kali aku menawarkan makanan, dia akan mati ketakutan. Tapi Mas Raka salah. Aku tidak serendah itu untuk melibatkan orang tua yang tidak tahu apa-apa dalam permainan maut ini. Jamu itu murni vitamin. Hanya saja, bagi seorang pembunuh, segelas air putih pun bisa terlihat seperti racun mematikan jika disuguhkan oleh korbannya. Malam itu, Mas Raka tidak tidur. Aku mendengarnya duduk di ruang tengah, mungkin menjaga ibunya, atau mungkin menjaga pintu dapur, takut aku menyelundupkan sianida ke dalam toples gula. Silakan berjaga, Mas. Nikmati insomniamu. Karena besok, aku akan menghancurkanmu lebih dalam lagi. Keesokan harinya adalah hari penentuan. Arini mengirim pesan singkat padaku, hasil sudah keluar. Ketemu di tempat biasa jam 10. Jantungku berpacu kencang membaca pesan itu. Ini bukan lagi sekadar dugaan atau insting istri yang tersakiti. Ini adalah bukti ilmiah. Mas Raka berangkat kerja dengan wajah kusut dan mata berkantung hitam. Dia tidak sarapan di rumah. Dia bahkan melarang Ibu Ningsih makan masakan yang sudah kusiapkan di meja, beralasan dia akan membelikan bubur ayam langganan sepulang kerja nanti, alasan yang tidak masuk akal karena sekarang masih pagi. Ibu Ningsih yang masih ngambek akibat insiden jamu kemarin hanya diam, tidak membela Raka seperti biasanya. Setelah memastikan mobil Raka benar-benar pergi dan Ibu Ningsih sibuk menonton sinetron pagi dengan volume keras, aku menyelinap keluar lewat pintu samping. Aku memesan ojek online di perempatan jalan agar tidak terlihat tetangga. Di kafe remang-remang di sudut kota, Arini sudah menungguku. Wajah sahabatku itu terlihat tegang. Dia tidak memesan kopi seperti biasa, hanya segelas air putih yang sudah habis setengah. Aku duduk di hadapannya. Bagaimana, Rin? Arini tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat di atas meja. Tangannya menahan amplop itu sejenak sebelum melepaskannya. Alina, suaranya parau. Kamu harus lapor polisi. Sekarang juga. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada lembaran kertas dengan logo laboratorium, lengkap dengan grafik dan angka-angka kimia yang rumit. Tapi mataku langsung tertuju pada kesimpulan di bagian bawah yang dilingkari tinta merah oleh Arini. Positif, arsenik, as, konsentrasi tinggi. Dosisnya cukup untuk membunuh gajah. Al, bisik Arini ngeri. Kalau kamu minum jus itu, kamu nggak akan sampai ke rumah sakit. Kamu akan mati dalam hitungan menit dengan rasa sakit yang luar biasa. Gagal jantung,
kerusakan organ dalam itu pembunuhan berencana yang sadis. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena validasi. Aku tidak gila. Suamiku, pria yang pernah bersumpah sehidup semati denganku, benar-benar menginginkan kematianku. Makasih, Rin, kataku sambil memasukkan kembali kertas itu ke dalam amplop. Aku berhutang nyawa padamu. Kamu mau ke kantor polisi sekarang? Aku antar, tawar Arini, meraih tasnya. Aku menggeleng pelan. Belum. Apa maksudmu belum? Dia mau membunuhmu, Alina? Kamu mau nunggu percobaan kedua? Arini hampir berteriak, membuat beberapa pengunjung menoleh. SSTT, aku menenangkan. Bukti ini kuat, tapi aku butuh motif. Kalau aku lapor sekarang, pengacara Raka yang mahal itu bisa memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang aku yang menaruh racun itu sendiri untuk menjebaknya, atau bilang itu kecelakaan pestisida. Raka punya citra bersih, Rin. Aku butuh sesuatu yang lebih solid untuk memastikan dia membusuk di penjara seumur hidup. Dan lebih dari itu, aku ingin dia hancur dulu sebelum ditangkap. Penjara terlalu enak untuknya jika dia masuk dengan kepala tegak. Arini menatapku dengan pandangan ngeri sekaligus kagum. Kamu menakutkan, Al. Hati-hati. Tolong hati-hati. Setelah berpisah dengan Arini, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke toko elektronik di mall, membeli sebuah alat penyadap suara berukuran mini, dan beberapa kamera pengawas tersembunyi yang bentuknya seperti charger HP dan jam meja. Uang tabungan pribadiku terkuras, tapi ini investasi demi nyawa. Sampai di rumah, suasana sepi. Ibu Ningsih ternyata pergi arisan, sesuai jadwal mingguannya. Ini kesempatan emas. Rumah kosong. Tujuanku satu, ruang kerja Mas Raka. Ruangan itu selalu terkunci. Mas Raka melarang siapapun masuk, termasuk aku dan Bey Inah, dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan. Omong kosong. Sekarang aku tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan di sana. Aku berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Kuncinya model lama. Dulu, saat kami baru menikah, Mas Raka pernah menjatuhkan kunci cadangan di sela-sela sofa ruang tamu. Dia bilang kuncinya hilang, tapi aku menemukannya seminggu kemudian. Aku tidak pernah memberitahunya. Aku menyimpannya di kotak jahitku, entah untuk alasan apa. Ternyata, intuisi wanitaku sudah bekerja sejak lama. Aku mengambil kunci kecil berkarat itu dari saku. Tanganku berkeringat. Klik. Pintu terbuka. Aroma ruangan itu khas. Campuran bau kertas tua, rokok, dan parfum mahal Mas Raka. Ruangannya rapi, terlalu rapi. Ada meja kerja besar, lemari buku, dan sebuah brankas kecil di sudut. Aku memakai sarung tangan karet, yang biasa kupakai mencuci piring, agar tidak meninggalkan sidik jari. Aku mulai menggeledah laci meja. Laci pertama hanya berisi alat tulis. Laci kedua berisi dokumen tagihan listrik dan air. Laci ketiga terkunci. Aku mencongkel laci ketiga dengan penggaris besi. Kuncinya sederhana, mudah terbuka. Di dalamnya, aku menemukan sebuah map merah. Jantungku berdebar saat membukanya. Itu adalah dokumen asuransi jiwa. Mataku menelusuri baris demi baris. Nama tertanggung, Alina Putri. Nama penerima manfaat, Raka Aditama. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Tanggal polis diperbarui, 1 bulan yang lalu. Tanganku menutup mulut, menahan jeritan. 5 miliar. Harga nyawaku di matanya adalah 5 miliar rupiah. Dia baru saja menaikkan nilai preminya bulan lalu, bersiap untuk mencairkan dananya minggu ini. Pantas saja dia mendesakku untuk syukuran. Itu panggung eksekusinya. Tapi uang bukan satu-satunya motif. Laki-laki seperti Raka tidak membunuh hanya karena uang, pasti ada pemicu lain. Aku beralih ke brankas. Tentu saja aku tidak tahu kodenya. Tapi mataku menangkap sesuatu di tumpukan buku di rak belakang meja. Ada sebuah buku agenda tua yang terselip di antara buku-buku manajemen. Posisinya sedikit miring, tidak rapi. Aku menarik buku itu. Bukan buku agenda biasa. Di dalamnya, Raka menyembunyikan sebuah ponsel pintar model lama. Ponsel burner, ponsel sekali pakai.
Baterainya habis. Dengan panik, aku mencari kabel data di laci mejanya. Ketemu. Aku mencolokkannya ke stop kontak dinding. Menunggu 1 menit yang terasa seperti 1 jam. Logo ponsel menyala. Tidak ada kata sandi. Bodoh. Dia terlalu percaya diri ruangan ini tidak akan pernah dimasuki orang. Aku membuka aplikasi pesan instan. Hanya ada 1 kontak yang tersimpan dengan nama My Future. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, cantik, berpakaian modis. Jauh lebih muda dariku. Aku membuka riwayat chatnya. Membacanya membuat perutku mual, seakan ada ribuan belatung menggerogoti ususku. Raka, sabar ya, sayang. Minggu ini beres. Pesta syukuran itu momennya. Dikirim 3 hari lalu. Wanita itu, buruan dong, Mas. Aku udah telat 2 minggu nih. Kalau perutku kelihatan, papaku bisa bunuh aku. Kamu janji mau nikahin aku dan bawa aku ke Eropa pakai uang asuransi si mandul itu kan? Raka, iya, janji. Si mandul itu bakal pergi selamanya. Kamu jaga kesehatan ya. Anak kita harus sehat. Anak kita. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Raka bukan hanya ingin membunuhku demi uang. Dia ingin membunuhku karena dia sudah menghamili wanita lain. Dia menyebutku, si mandul, pada selingkuhannya. Padahal hasil pemeriksaan dokter setahun lalu menyatakan kami berdua sehat, hanya belum diberi kepercayaan Tuhan. Ternyata, dia yang bermain api. Aku memotret semua layar chat itu dengan ponselku sendiri. Aku memotret polis asuransi itu. Tangan dan kakiku dingin seperti es, tapi di dalam dadaku, ada api neraka yang berkobar. Tiba-tiba, terdengar suara gerbang depan dibuka. Sreh, kriet. Mobil Raka. Kenapa dia pulang jam segini? Ini baru jam 2 siang. Aku panik. Aku segera mencabut ponsel itu, mengembalikannya ke selipan buku. Aku memasukkan map merah kembali ke laci dan menutupnya rapat-rapat. Aku menyambar kunci, berlari keluar ruangan, dan mengunci pintu kembali. Baru saja aku sampai di dapur dan pura-pura minum air, pintu depan terbuka. Alina, teriak Raka. Suaranya menggema. Di dapur, Mas? Sahutku, berusaha supaya suaraku tidak terdengar gemetar. Raka muncul di dapur. Wajahnya merah padam. Dia menatapku tajam, lalu matanya menyapu sekeliling ruangan, seolah mencari sesuatu. Kamu masuk ruang kerjaku? Tanyanya langsung. Hah? Aku mengerutkan kening, berakting bingung. Ngapain? Kan dikunci sama kamu. Kuncinya aja aku nggak punya. Raka menatapku lekat-lekat, mencari kebohongan. Aku tadi perasaan nggak enak. Kayak ada yang masuk kamarku. Perasaan kamu aja kali, Mas. Atau mungkin tikus? Rumah ini kan banyak tikus belakangan ini. Tikus besar yang suka makan sampah. Sindirku halus. Raka masih curiga, tapi dia tidak punya bukti. Dia berbalik dan berjalan cepat menuju ruang kerjanya. Aku mendengarnya memutar kunci dan masuk. Hening sejenak. Lalu dia keluar lagi, wajahnya sedikit lebih lega. Dia tidak sadar posisinya sudah terjamah. Aku kembali ke kamar. Tubuhku lemas, tapi tekadku makin bulat. Malam itu, saat Raka sedang mandi, aku mengirimkan pesan pertama dari nomor baru yang baru saja kubeli kartunya tadi. Pesan teror untuk suamiku tersayang. Aku mengetik dengan jari yang mantap. Jus mangganya enak. Raka? Sayang sekali gelasnya pecah. Tapi tenang, aku tahu resep rahasianya, bubuk arsenik. Dan aku juga tahu tentang My Future dan bayi haramnya. Terkirim. 1 menit kemudian, aku mendengar suara benda jatuh di kamar mandi. Lalu hening. Selamat menikmati makan malam nerakamu, suamiku. Pesan teror yang kukirimkan saat Mas Raka di kamar mandi, tampaknya bekerja lebih efektif daripada racun tikus manapun. Ketika pintu kamar mandi terbuka, uap panas keluar bersamaan dengan sosok suamiku yang tampak berantakan. Wajahnya yang biasanya segar sehabis mandi kini pucat pasi, seputih kapas. Matanya bergerak liar menyapu seisi kamar tidur, mencari sesuatu, atau seseorang, yang mungkin mengawasinya. Ponselnya digenggam erat di tangan kanan,
buku-buku jarinya memutih saking kuatnya cengkeraman itu. Aku sedang duduk di meja rias, menyisir rambut dengan gerakan lambat dan ritmis. Lewat pantulan cermin, aku melihatnya. Aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Pesan tentang arsenik dan my future, itu pasti terasa seperti vonis mati baginya. Dia tidak tahu siapa pengirimnya. Nomor itu asing. Apakah itu aku? Apakah itu selingkuhannya yang berkhianat? Atau ada orang ketiga yang tahu rahasia busuknya? Mas, kamu kenapa? Kok pucat begitu? Tanyaku tanpa menoleh, masih fokus pada rambutku. Suaraku kubuat sedangkal mungkin, tanpa emosi, hanya pertanyaan basa-basi seorang istri. Raka tersentak kaget mendengar suaraku, seolah aku adalah hantu yang baru saja menyapanya. Hah? Enggak apa-apa. Cuma airnya terlalu panas tadi. Aku pusing sedikit. Oh, jawabku singkat. Cepat ganti baju. Aku sudah masak makan malam spesial. Ibu sudah menunggu di bawah. Raka menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya bergerak naik turun. Makan malam? Iya, makan malam. Kenapa? Kamu takut? Aku memutar kursi riasku, menatapnya lurus. Ada jeda 1 detik di mana matanya membelalak panik sebelum aku melanjutkan kalimatku dengan senyum manis. Takut kolesterol? Tenang saja, menunya sehat kok. Malam itu, aku mengubah ruang makan kami menjadi replika panggung sandiwara. Lampu ruang tengah kumatikan, hanya menyisakan lampu gantung tepat di atas meja makan yang memberikan sorotan fokus pada hidangan yang tersaji. Aku menata meja persis seperti posisi saat pesta syukuran beberapa hari lalu. Kursi Raka di ujung, kursi ibu di sisi kiri, dan kursiku di sisi kanan. Di tengah meja, asap mengepul dari mangkuk besar berisi rawon daging sapi. Kuahnya hitam pekat karena kluwek, legam seperti hati suamiku. Aromanya rempah yang kuat memenuhi ruangan. Biasanya aroma ini akan memancing selera makan, tapi malam ini, bagi Raka, aroma ini mungkin tercium seperti kematian. Ibu Ningsih sudah duduk manis. Wajahnya masih menyisakan kekesalan sisa pertengkaran soal jamu kemarin, tapi perutnya yang lapar membuatnya melupakan gengsi. Lama sekali sih kalian ini turunnya. Rawonnya keburu dingin. Omel Ibu Ningsih sambil mengetuk-ngetukkan sendok ke piring kosong. Aku turun tangga diikuti Raka yang berjalan gontai di belakangku. Dia terus-menerus mengecek ponselnya. Mungkin berharap ada pesan susulan atau mencoba melacak nomor misterius itu. Maaf, Bu. Mas Raka tadi pusing sedikit, kataku sambil mengambil posisi duduk. Raka duduk dengan kaku. Dia menatap mangkuk rawon di depannya dengan tatapan curiga. Dia tidak mengambil nasi. Tangannya diletakkan di bawah meja, kakinya bergoyang-goyang gelisah mengetuk lantai. Ayo Mas, diambil nasinya. Mumpung hangat, tawarku, menyodorkan bakul nasi. Raka menggeleng pelan. Aku belum lapar. Kalian makan saja duluan. Kamu ini kenapa sih, Raka? Ibu Ningsih meletakkan sendoknya dengan kasar. Dari kemarin tingkahmu aneh. Tadi pagi nggak sarapan, siang nggak pulang, sekarang malam nggak mau makan. Kamu mau sakit? Kalau kamu sakit, siapa yang cari uang? Aku cuma kenyang, Bu. Tadi ada meeting di luar makan besar. Bohong Raka. Padahal aku tahu dia tidak makan apa-apa seharian karena takut diracun di mana-mana. Aku tersenyum tipis, lalu berdiri. Ya sudah kalau Mas Raka nggak mau makan. Tapi minum harus dong. Masa diam saja? Aku berjalan menuju meja samping tempat teko air berada. Di sana, aku sudah menyiapkan 3 gelas. Persis seperti formasi jus mangga itu. Aku menuangkan air putih dingin ke dalam gelas-gelas itu. Suara air yang mengucur terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Lalu, aku melakukan gerakan yang sama persis dengan yang dilakukan Raka di dapur waktu itu. Aku mengambil sendok panjang, memasukkannya ke dalam salah satu gelas yang akan kuberikan pada Raka, dan mengaduk air putih yang sebenarnya bening itu. Kling kling kling. Suara adukan sendok beradu dengan dinding gelas. Irama yang konstan. Pelan. Menghipnotis. Mata Raka terpaku pada tanganku. Dia melihat gerakan mengaduk itu. Wajahnya semakin tegang. Keringat dingin mulai mengalir deras di pelipisnya.
padahal AC ruangan menyala dingin. Dia pasti sedang memutar ulang ingatan saat dia mengaduk arsenik ke dalam jus manggaku. Gerakanku adalah cerminan dosanya. "Alina, kenapa air putih diaduk?" tanya Raka, suaranya parau, nyaris berbisik. Aku berhenti mengaduk. Aku menoleh padanya, memberikan senyum yang kuharap terlihat mengerikan di bawah sorot lampu temaram. "Oh, ini? Aku lagi nyoba resep baru, Mas. Air mineral dengan sedikit tambahan. Rasanya manis, tapi mematikan dahaga." Aku menekankan kata mematikan. Raka tersentak mundur hingga punggungnya menabrak sandaran kursi. Napasnya tercekat. Aku membawa nampan berisi 3 gelas itu ke meja. Aku meletakkan 1 gelas di depan ibu, 1 gelas di depanku, dan gelas yang tadi kuaduk. Secara khusus, kue letakkan tepat di depan Raka. "Minum, Mas. Biar tenang," kataku lembut. Raka menatap gelas bening itu. Air di dalamnya bergoyang pelan. Bagi mata orang normal, itu hanya air. Bagi Raka, itu adalah tuba. Dia yakin aku telah menaruh sesuatu di sana. Pesan teks tentang arsenik itu membuatnya yakin bahwa aku tahu metodenya, dan sedang membalikannya padanya. "Enggak," tolak Raka, mendorong pelan gelas itu menjauh dengan ujung jarinya. "Aku mau minum air kemasan botol saja. Ambilkan yang masih disegel." "Ya ampun, Raka," teriak Ibu Ningsih, kesabarannya habis. "Kamu ini lebay sekali. Air di rumah sendiri kok nggak mau minum? Kamu pikir istrimu ini tukang sihir?" "Ibu nggak ngerti," bentak Raka tanpa sadar. Matanya tidak lepas dari gelas itu. "Ibu nggak tahu apa-apa." "Apa yang ibu nggak tahu?" tantang Ibu Ningsih. Wanita tua itu, dengan sifat impulsifnya, tiba-tiba mengulurkan tangan. "Sini. Kalau kamu nggak mau minum, buat ibu saja. Ibu haus habis marah-marah sama kamu." Ibu Ningsih menyambar gelas milik Raka. "Jangan." Teriakan Raka begitu keras, melengking, memecahkan keheningan malam. Dia melompat dari kursinya, menyenggol meja hingga kuah rawon di mangkuk berguncang tumpah. Tangannya menepis kasar gelas yang sudah dipegang ibunya. Prang! Gelas itu terlempar ke dinding, pecah berantakan. Air membasahi wallpaper dinding ruang makan. Pecahan kaca berserakan di lantai, berkilauan mengerikan. Kejadian itu seperti deja vu. Seperti ulangan adegan di pesta, tapi kali ini lebih intens, lebih gila, dan hanya kami bertiga penontonnya. Ibu Ningsih terdiam, tubuhnya gemetar hebat karena kaget. Wajahnya pucat. Dia menatap anaknya seolah melihat orang asing yang kerasukan setan. "Raka." Suara ibu bergetar. Kamu kenapa? Nak? Kamu mau bunuh ibu? Kenapa gelasnya dilempar?" Raka berdiri terengah-engah di tengah ruangan. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia sadar dia baru saja melakukan kesalahan fatal lagi. Dia baru saja mengonfirmasi ketakutannya sendiri. Jika air itu bersih, dia tidak akan sepanik itu. Reaksinya adalah pengakuan bersalah tanpa kata-kata. Dia menatapku. Aku duduk tenang di kursiku, tidak kaget, tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan menusuk. Tatapanku berkata, "Aku tahu ketakutanmu, Mas. Dan aku menikmatinya." "Ada semut," racau Raka, alasannya semakin tidak masuk akal. "Ada semut api di gelas itu. Berbahaya." "Semut api?" Ibu Ningsih mulai menangis, air mata kemarahan dan kebingungan meleleh di pipinya yang keriput. "Kamu sudah gila, Raka. Kamu benar-benar sudah gila. Semut api di dalam air? Kamu pikir ibu ini bodoh?" "Aku capek," potong Raka, menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Dia tidak bisa menjelaskan. Dia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. "Aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Jangan ada yang masuk kamarku." Raka berlari menaiki tangga, meninggalkan kami berdua di ruang makan yang kini terasa seperti bekas medan perang. Terdengar suara pintu kamar utama dibanting keras, lalu suara kunci diputar. Hening. Hanya suara isak tangis Ibu Ningsih yang tersisa. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan mendekati ibu mertuaku. Aku memeluk bahunya yang berguncang. Ini ironis.
Wanita yang selalu menghinaku ini sekarang justru aku kasihani. Dia tidak tahu bahwa monster yang sebenarnya adalah anak emas yang selalu dia banggakan. Sudah, Bu. Sabar ya, bisikku pelan. Mungkin Mas Raka lagi banyak tekanan di kantor. Stres berat. Tapi dia kasar sama Ibu, Alina. Dia berubah. Isak Ibu Ningsih. Iya, Bu. Alina tahu. Nanti Alina yang bersihkan pecahannya. Ibu istirahat saja di kamar. Setelah mengantar Ibu Ningsih ke kamarnya, aku kembali ke ruang makan. Aku menatap pecahan gelas di lantai. Senyumku mengembang. Mas Raka sudah mencapai titik didihnya. Mentalnya mulai retak. Dia tidak bisa membedakan mana ancaman nyata dan mana ilusi. Malam itu, aku tidur di kamar tamu lagi dengan perasaan puas. Tapi pekerjaanku belum selesai. Raka mungkin sudah hancur di dalam rumah. Tapi di luar sana, dia masih punya pegangan. Dia masih punya my future. Wanita selingkuhannya yang memberinya harapan palsu. Besok, aku akan memotong tali pegangan terakhirnya itu. Aku akan memastikan dia jatuh bebas ke dalam jurang tanpa dasar. Pagi itu, aku bangun dengan energi yang berbeda. Bukan energi ketakutan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan energi pemburu yang siap menerkam mangsa. Raka sudah berangkat kerja subuh-subuh sekali, mungkin menghindari tatapan mataku atau omelan ibunya. Itu bagus. Aku punya kebebasan penuh hari ini. Berdasarkan data yang kudapat dari ponsel burner Raka, selingkuhannya bernama Siska. Di profil media sosialnya yang berhasil kulacak, tertulis dia bekerja sebagai staf admin di sebuah butik fashion di daerah Jakarta Selatan. Wanita muda, ambisius, dan, berdasarkan catnya, cukup bodoh karena mau terlibat dengan pria beristri demi uang asuransi. Aku tidak akan datang sebagai Alina, istri yang terzalimi. Tidak, itu terlalu lemah. Istri yang melabrak hanya akan dianggap histeris dan emosional. Aku butuh pendekatan yang lebih dingin, lebih taktis, dan menakutkan secara hukum. Aku membuka lemari pakaianku, mencari setelan blazer kerja lamaku yang sudah jarang kupakai sejak menikah. Blazer biru dongker dengan potongan tegas, dipadu dengan celana bahan hitam dan kemeja putih. Aku mengikat rambutku ke belakang dengan rapi, memakai kacamata baca berbingkai hitam yang memberiku kesan cerdas dan serius. Sedikit riasan wajah yang minimalis namun tegas. Di depan cermin, aku bukan lagi Alina si ibu rumah tangga yang penurut. Aku adalah Ratna, investigator senior dari perusahaan asuransi. Perjalanan ke butik tempat Siska bekerja memakan waktu 1 jam. Sepanjang perjalanan, aku melatih intonasi suaraku. Harus tenang, berwibawa, dan sedikit mengintimidasi. Butik itu cukup mewah, dengan dinding kaca besar yang memajang manekin bergaun mahal. Aku mendorong pintu kaca dan lonceng kecil berdenting. Udara dingin AC dan aroma parfum mahal menyambutku. Di meja kasir, duduk seorang wanita muda yang sedang asyik memainkan ponselnya. Rambutnya dicat pirang kecoklatan, wajahnya cantik dengan riasan glowing, dan kukunya dipoles nail art yang rumit. Itu dia. Siska. My future, nya suamiku. Aku berjalan mendekat. Suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama tegas. Siska mendongak, tersenyum ramah khas pelayan toko. Selamat siang, Kak. Ada yang bisa dibantu? Lagi cari gaun pesta atau? Saya mencari saudari Siska Amalia. Potongku datar, tanpa senyum. Senyum Siska sedikit memudar. Saya sendiri. Ada apa ya? Ada paket? Aku mengeluarkan kartu nama palsu yang semalam kucetak sendiri dengan printer di rumah. Kartu itu bertuliskan logo perusahaan asuransi ternama, perusahaan yang sama dengan polis asuransi Raka. Saya Ratna, dari Departemen Investigasi Klaim Khusus Anti-Fraud Asuransi, kataku sambil menyodorkan kartu itu. Bisa bicara sebentar? Ini masalah yang sangat serius dan mendesak. Wajah Siska berubah bingung. Dia mengambil kartu itu, membacanya sekilas. Asuransi? Saya nggak punya asuransi di tempat kakak. Bukan asuransi Anda, kataku, menurunkan nada suaraku menjadi setengah berbisik namun penuh tekanan. Ini mengenai Bapak Raka Aditama. Anda mengenalnya, bukan? Nama itu membuat mata Siska melebar seketika.
Gerak tubuhnya menjadi defensif. Dia melirik ke arah bosnya yang sedang melayani pelanggan di sudut lain. Raka? Saya kenal. Teman biasa. Kenapa memangnya? Elaknya, tapi suaranya bergetar. Aku tersenyum miring. Senyum yang meremehkan. Teman biasa? Data kami menunjukkan komunikasi intensif antara nomor Anda dan Bapak Raka. Tapi itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah polis asuransi jiwa senilai 5 miliar atas nama istrinya, Ibu Alina. Siska terdiam, wajahnya mulai pucat. Begini, Mbak Siska, aku mencondongkan tubuh ke meja kasir, menatap matanya tajam. Polisi baru saja menghubungi kantor kami. Ada indikasi kuat percobaan pembunuhan berencana terhadap Ibu Alina menggunakan racun arsenik. Kami menemukan bukti pembelian racun dan rencana yang melibatkan pihak ketiga. Pembunuhan, pekik Siska tertahan. Tangannya menutup mulutnya. SSTT, jangan berisik, tegurku dingin. Bapak Raka saat ini sedang dalam pemantauan ketat kepolisian. Bukti chat di ponsel rahasianya sudah disalin oleh tim siber. Di chat itu, ada seseorang yang mendesak Raka untuk segera membereskan istrinya demi uang asuransi. Aku melihat keringat mulai muncul di dahi Siska. Bedaknya yang tebal tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Saya kesini hanya untuk satu hal. Lanjutku, berbohong dengan sangat lancar. Kami ingin tahu apakah Anda korban manipulasi Raka, atau Anda adalah otak di balik rencana pembunuhan ini? Karena jika Anda terlibat, hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Uang 5 miliar itu tidak akan pernah cair. Yang cair hanyalah surat penahanan. Saya nggak tahu. Siska mulai panik, air matanya merebak. Sumpah, Mbak, saya nggak tahu dia pakai racun. Dia cuma bilang mau cerai. Dia bilang istrinya sakit-sakitan dan bakal meninggal sebentar lagi secara alami. Saya nggak nyuruh dia bunuh orang. Oh, ya. Aku mengangkat alis, berpura-pura skeptis. Tapi di chat, Anda menanyakan kapan, masalah, itu beres karena Anda butuh uangnya, kan? Itu bisa dianggap sebagai motivasi pembunuhan, Mbak Siska. Anda bisa dianggap sebagai accomplice atau sekongkol. Enggak. Siska menggeleng histeris. Saya nggak mau dipenjara. Saya masih muda. Saya lagi hamil. Hamil anak Raka, tembakku langsung. Siska mengangguk lemah, air matanya luruh. Hancur sudah pertahanannya. Aku menghela napas, berpura-pura kasihan. Dengar, Mbak Siska. Saya sebenarnya kasihan sama Mbak. Masih muda, cantik, masa depan panjang. Raka itu penipu. Dia menjadikan Mbak alat. Kalau dia tertangkap, dia pasti akan menimpakan semua kesalahan ke Mbak. Dia akan bilang Mbak yang menyuruhnya. Siska menatapku dengan mata sembab. Terus saya harus gimana, Mbak Ratna? Putuskan semua hubungan dengan dia. Sekarang, perintahku tegas. Blokir nomornya. Jangan pernah temui dia lagi. Kalau dia menghubungi Mbak, rekam dan lapor polisi. Jika Mbak masih berhubungan dengan dia, polisi akan menganggap Mbak sebagai partner kriminalnya. Anda mau anak Anda lahir di penjara? Siska menggeleng kuat-kuat. Ketakutan akan penjara jauh lebih besar daripada cintanya, atau keserakahannya, pada Raka. Dan satu lagi, tambahkan aku. Katakan padanya bahwa Anda tahu soal polisi yang sedang mengincar asuransinya. Katakan padanya Anda tidak mau ikut campur lagi. Baik, Mbak. Baik. Saya akan lakukan sekarang. Saya nggak mau terseret. Isak Siska. Aku menegakkan tubuh, merapikan blazerku. Misiku selesai. Aku telah menanam bom waktu di hubungan mereka. Pilihan yang bijak, Mbak Siska. Selamatkan diri Anda dan bayi Anda. Raka itu kapal karam. Jangan ikut tenggelam bersamanya. Aku berbalik dan berjalan keluar butik dengan langkah ringan. Di belakangku, aku mendengar Siska mengambil ponselnya dengan panik. Mungkin bersiap menelepon Raka untuk mengakhiri semuanya dengan dramatis. 1 jam kemudian, saat aku sedang menikmati es kopi di sebuah kafe jauh dari sana, ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi penyadap suara yang kupasang di ruang kerja Raka.
Aku memasang earphone dan mendengarkan siaran langsung dari neraka. Terdengar suara Raka berteriak frustrasi. Siska, dengar dulu, itu bohong. Siapa yang datang nemuin kamu? Ratna? Nggak ada orang asuransi namanya Ratna. Jangan percaya. Siska. Halo? Siska? Lalu terdengar suara benda dibanting keras. Brak? Mungkin telepon kantor atau vas bunga. Sialan, sialan. Siapa yang bocorin? Polisi? Istriku? Raka terdengar meracau sendiri, napasnya memburu seperti orang gila. Habis aku habis. Aku menyeruput es kopiku. Rasanya manis sekali. Jauh lebih manis dari janji pernikahan Raka yang palsu. Malam itu hujan turun dengan derasnya, seolah langit Jakarta turut menangis meratapi nasib rumah tangga yang sedang berada di ujung tanduk ini. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang tengah rumah kami dengan cahaya putih menyilaukan yang singkat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, namun aku belum tidur. Aku duduk di sofa tunggal di sudut ruangan yang gelap, memangku laptop yang layarnya kuredupkan hingga titik terendah. Di layar itu, terpampang 6 kotak kecil, siaran langsung dari kamera-kamera tersembunyi yang sudah kupasang di setiap sudut strategis rumah ini. Aku menunggu. Seperti laba-laba yang sabar menanti getaran di jaringnya, aku menunggu mangsaku pulang. Raka belum kembali sejak siang tadi, sejak aku menghancurkan hubungan gelapnya dengan Siska. Aku tahu dia sedang kacau. Laki-laki seperti Raka, yang terbiasa hidup dalam kontrol dan manipulasi, akan kehilangan akal sehatnya ketika menyadari bahwa tali kendalinya telah putus. Dia tidak akan pulang untuk minta maaf. Dia akan pulang untuk melampiaskan amarah, atau mungkin, menyelesaikan apa yang gagal ia lakukan di pesta syukuran itu. Suara ban mobil berdecit kasar di jalan depan terdengar menembus suara hujan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ini adalah babak akhir. Aku memastikan ponselku terhubung dengan cloud storage, merekam audio secara real-time. Aku juga memastikan tombol darurat di aplikasi keamanan rumahku hanya berjarak 1 ketukan jari. Pintu depan tidak dibuka dengan kunci. Pintu itu digedor keras, lalu ditendang. Brak! Pintu jati itu terbuka paksa, menghantam dinding pembatas dengan suara yang memekakan telinga. Angin malam yang membawa cipratan air hujan menerobos masuk, mendinginkan ruangan. Di ambang pintu, berdiri sosok yang dulu kusebut imam keluarga. Raka basah kuyup. Kemejanya berantakan, kancing atasnya terlepas, dan rambutnya lengket di dahi. Matanya merah menyala, sorot matanya liar dan buas. Bau alkohol menguar tajam, bercampur dengan bau hujan. Alina, teriaknya. Suaranya parau, penuh kebencian yang telanjang. Aku tidak beranjak dari dudukku. Aku menutup laptop perlahan, meletakkannya di meja samping. Malam sekali pulangnya, Mas. Habis dari mana? Mabuk-mabukan? Raka melangkah masuk, kakinya sempoyongan namun cepat. Dia membanting pintu di belakangnya hingga tertutup kembali. Jangan pura-pura bodoh, Jalang. Kamu yang melakukan ini semua, kan? Kamu yang neror aku. Kamu yang datangi Siska. Dia berjalan mendekatiku, jari telunjuknya menuding tepat ke wajahku. Kamu hancurkan semuanya. Siska ninggalin aku. Dia mau lapor polisi. Kamu apakan dia? Hah? Aku berdiri, menatapnya dengan tenang. Ketenanganku adalah bensin bagi api amarahnya. Aku cuma menyelamatkan dia, Mas. Kasihan kalau dia harus ikut masuk penjara gara-gara kebodohanmu. Lagi pula, kamu pikir aku akan diam saja tahu kamu selingkuh dan menghamili wanita lain? Diam. Raka menjerit frustrasi. Dia menyambar vas bunga kristal di atas meja konsol dan melemparkannya ke arahku. Prang! Vas itu pecah berkeping-keping menghantam dinding tepat di sebelah kepalaku. Serpihan kaca menggores sedikit pipiku, perih, tapi aku tidak berteriak. Aku butuh dia lebih marah lagi. Aku butuh dia mengakui semuanya. Kenapa? Mas? Kamu marah karena rencanamu gagal? Tantangku, suaraku meninggi, memancingnya masuk lebih dalam ke perangkap.
Kamu marah karena aku nggak mati setelah minum jus mangga itu? Kamu marah karena uang asuransi 5 miliar itu melayang. Mendengar angka 5 miliar disebut, Raka seperti banteng yang melihat kain merah. Dia menerjangku. Tangan besarnya mencengkeram leherku, mendorongku kuat hingga punggungku menghantam dinding keras. Iya, memang kenapa? Desis Raka tepat di depan wajahku. Ludahnya muncrat mengenai pipiku. Cengkeramannya menguat, memutus pasokan udaraku. Harusnya kamu mati saja, Alina. Harusnya kamu telan arsenik itu dan mati diam-diam. Kenapa kamu harus secerdas ini? Kenapa kamu harus tukar gelas itu? Kamera di atas lemari buku merekam semuanya. Audio di saku celanaku merekam setiap kata. Ini dia. Pengakuan yang kutunggu. Aku berusaha menggapai tangannya, mencakar lengannya agar dia sedikit melonggarkan cengkeraman. Kamu tegah. Raka. Aku istrimu. Istri? Raka tertawa, tawa yang kering dan gila. Kamu itu beban. 5 tahun nikah nggak guna. Aku butuh uang itu buat hidup baru sama Siska. Aku butuh modal buat lari dari hutang judiku. Kamu itu cuma aset, Alina. Aset yang lebih berharga kalau mati daripada hidup. Hutang judi. Jadi itu motif tambahannya. Fakta baru yang semakin memberatkannya. Lepaskan sakit. Rintihku. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Ini bukan akting lagi. Raka benar-benar berniat membunuhku sekarang. Kekuatan fisiknya jauh di atasku. Gak akan kulepas. Teriak Raka, matanya membelalak gila. Sekarang sudah kepalang tanggung. Siska sudah pergi, polisi sudah curiga, mending aku habisi kamu sekalian sekarang. Biar aku di penjara puas. Mati kamu. Mati. Dia mencekikku semakin kuat. Paru-paruku terbakar. Aku meronta, menendang kakinya, tapi dia tidak bergeming. Di ambang kesadaran, aku mendengar suara lain. Suara pintu kamar di lantai bawah terbuka. Raka? Suara itu lemah, bergetar, tapi terdengar jelas di tengah kegaduhan. Raka membeku. Cengkeramannya melonggar sedikit, memberiku celah untuk menghirup udara rakus. Kami berdua menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di ambang pintu kamar tamu, berdiri Ibu Ningsih. Wajah tuanya pucat pasi, lebih putih dari kain kafan. Matanya terbelalak lebar, menatap horor pemandangan di depannya. Anak kesayangannya sedang mencekik istrinya sendiri. Ibu Ningsih mendengar semuanya. Dia mendengar tentang arsenik. Dia mendengar tentang Siska. Dia mendengar tentang uang asuransi dan hutang judi. Dia mendengar putranya menyebut menantunya sebagai aset yang harus mati. Bu. Raka melepaskan tangannya dari leherku. Tubuhku merosot ke lantai, terbatuk-batuk hebat sambil memegangi leher yang terasa remuk. Raka mundur selangkah, tangannya gemetar. Wajah buasnya runtuh seketika, berganti menjadi wajah anak kecil yang ketahuan mencuri. Bu, ini nggak seperti yang ibu dengar. Alina yang mulai. Pembunuh? Bisik Ibu Ningsih. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi kata itu menghantam Raka lebih keras daripada pukulan fisik. Ibu Ningsih memegangi dada kirinya. Wajahnya meringis kesakitan. Napasnya tersengal-sengal pendek. Kamu mau bunuh Alina? Demi uang? Kamu anak durhaka? Bu, dengerin Raka dulu. Raka melangkah mendekati ibunya, panik. Jangan mendekat, jerit Ibu Ningsih dengan sisa tenaganya. Dia mundur, tapi kakinya lemas. Tiba-tiba, tubuh Ibu Ningsih menegang. Matanya mendelik ke atas. Tangannya mencengkeram daster batiknya kuat-kuat. Detik berikutnya, tubuh ringkih itu ambruk ke lantai dengan suara gedebuk yang menyayat hati. Ibu, teriak Raka histeris. Raka melupakan aku. Dia berlari menerjang ibunya yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Dia mengguncang-guncang tubuh ibunya. Bu, bangun, Bu, jangan mati. Bu, maafin Raka, Bu. Aku masih duduk di lantai, mengatur napasku yang satu-satu. Aku melihat adegan itu dengan tatapan kosong. Raka menangis meraung-raung, memeluk tubuh ibunya yang kaku.
Dia baru saja membunuh ibunya sendiri dengan kebenaran yang dia ungkapkan. Ini bukan bagian dari rencanaku. Aku ingin Raka hancur, tapi aku tidak pernah merencanakan Ibu Ningsih menjadi korban fisik seperti ini. Namun, inilah karma. Ibu Ningsih yang selalu membela anaknya membabi buta, kini dihancurkan oleh anak itu sendiri. Suasana rumah malam itu berubah menjadi sirkus kekacauan. Sirine polisi dan ambulan bersahut-sahutan, menciptakan kakofoni yang memekakan telinga. Lampu sorot biru merah berputar-putar, menyapu wajah para tetangga yang berkerumun di depan pagar dengan payung mereka, penasaran dengan drama yang terjadi di rumah keluarga harmonis ini. Polisi mendobrak masuk tak lama setelah aku menekan tombol panik. Mereka menemukan Raka yang sedang histeris memeluk tubuh ibunya yang tak sadarkan diri, sementara aku duduk di sofa dengan leher merah lebam, tampak syok namun tenang. "Tangkap dia, Pak!" teriakku sambil menunjuk Raka, suaraku serak dan meyakinkan. Dia mencoba membunuh saya. Dia mencekik saya. Dan ibunya serangan jantung melihat kelakuannya. Raka tidak melawan saat dua petugas polisi menariknya paksa dari tubuh ibunya. Tenaganya sudah habis. Dia hanya menatap kosong ke arah tim medis yang segera mengerubungi Ibu Ningsih, memasang masker oksigen dan menaikkan tubuh rentanya ke tandu. "Bu, Ibu." Gumam Raka lemah saat tangannya diborgol ke belakang. Salah satu polisi menghampiriku, bertanya dengan nada simpatik melihat kondisiku. "Ibu tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit juga?" Aku menggeleng lemah, memainkan peran korban dengan sempurna. Saya cuma memar. "Pak, tolong selamatkan mertua saya. Dan tolong ambil laptop itu. Di sana ada rekaman CCTV. Semuanya terekam. Pengakuannya, rencananya, semuanya." Wajah Raka pucat pasi saat mendengar kata CCTV. Dia menoleh ke arahku saat digiring keluar. Tatapan kami bertemu. Tidak ada lagi arogansi di matanya. Tidak ada lagi senyum manis manipulatif. Yang ada hanya keputusasaan yang gelap dan dalam. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis. Sangat tipis, hanya untuk dia lihat. Malam itu berakhir dengan Raka di sel tahanan Polsek dan Ibu Ningsih di ICU. Aku memberikan keterangan di kantor polisi ditemani pengacara yang sudah kusiapkan kontaknya sejak hari aku bertemu Arini. Bukti yang kuserahkan tak terbantahkan. Hasil lab residu arsenik pada pecahan gelas, rekaman suara dan video penganiayaan serta pengakuan lisan Raka, data chat dari ponsel burner yang berhasil disalin tim forensik, hingga kesaksian Siska yang akhirnya menyerahkan diri sebagai saksi kunci demi keringanan hukuman. Kasus ini menjadi viral. Suami manajer coba racuni istri demi 5 miliar judi online, menjadi tajuk utama berita kriminal selama seminggu penuh. Raka hancur lebur. Nama baiknya, karirnya, masa depannya, semuanya hangus terbakar oleh api keserakahannya sendiri. 3 bulan kemudian. Pagi yang cerah. Sinar matahari masuk menembus jendela kamar perawatan VVIP di rumah kami. Ya, Ibu Ningsih sudah pulang dari rumah sakit. Dia selamat, tapi tidak utuh. Serangan jantung malam itu memicu stroke iskemik berat yang melumpuhkan separuh tubuhnya dan merenggut kemampuan bicaranya. Aku masuk ke kamar ibu membawa nampan sarapan. Bubur halus dan jus buah naga. "Selamat pagi, Bu," sapaku riang. Ibu Ningsih duduk di kursi roda, menghadap jendela. Mendengar suaraku, dia menoleh kaku. Matanya, satu-satunya bagian tubuhnya yang masih bisa berekspresi bebas, menatapku. Dulu, tatapan itu penuh penghinaan dan kebencian. Sekarang, tatapan itu penuh ketakutan dan ketergantungan mutlak. Aku duduk di depannya, menyendokkan bubur. "Ayo makan, Bu. Alina suapin ya. Raka kan gak bisa suapin ibu lagi." Mata Ibu Ningsih berkaca-kaca mendengar nama Raka. Bibirnya yang miring bergetar, mengeluarkan suara erangan tak jelas. "Egek, SSTT, jangan sedih," kataku sambil menyeka sudut bibirnya dengan tisu. "Alina janji bakal rawat ibu selamanya. Ini kan impian ibu? Punya menantu yang berbakti 24 jam? Sekarang terkabul. Kan? Kita berdua saja di rumah besar ini. Menghabiskan uang pensiunan Raka dan aset-aset yang sudah dibalik nama ke Alina sebagai ganti rugi perceraian." Ibu Ningsih menatapku ngeri. Dia tahu dia terjebak.
Dia terjebak bersama wanita yang dulu dia sia-siakan, wanita yang kini memegang kendali penuh atas hidup dan matinya. Aku tidak akan menyakitinya secara fisik. Tidak, aku akan merawatnya dengan sangat baik agar dia panjang umur. Panjang umur untuk menyaksikan kejayaan menantunya dan kehancuran anaknya. Itu hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Siangnya, aku berdandan rapi. Kemeja sutra putih, celana bahan desainer, dan tas tangan bermerek. Aku terlihat bersinar, jauh berbeda dari Alina yang kucel 3 bulan lalu. Hari ini adalah hari pembacaan vonis Raka, dan setelah itu, aku mendapat izin kunjungan khusus. Penjara Salemba tampak suram dan berbau lembab, kontras dengan penampilanku. Aku duduk di ruang kunjungan, dipisahkan oleh kaca tebal yang buram. Tak lama, pintu besi di sisi sana terbuka. Raka masuk dikawal sipir. Dia mengenakan rompi oranye tahanan. Kepalanya digunduli. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Wajah tampan yang dulu dia banggakan kini layu seperti daun kering. Dia duduk perlahan, tidak berani menatap mataku. Dia memegang gagang telepon interkom dengan tangan gemetar. Aku mengangkat gagang telepon di sisiku. Halo, Mas. Apa kabar? Vonisnya 15 tahun ya? Cukup lama untuk merenung. Raka mendongak. Matanya cekung. Alina, ibu gimana ibu? Suaranya serak, pecah. Ibu baik. Sehat? Jawabku santai. Stroke sih, lumpuh total dan bisu. Tapi dia makan enak tiap hari. Aku yang suapin. Kamu tenang saja, aku rawat ibumu dengan sangat teliti. Raka menangis. Dia tahu apa arti rawat dalam kamusku. Dia tahu ibunya kini menjadi sandera psikologis dalam genggamanku. Maafin aku, Al. Aku salah. Aku hilaf. Simpan air matamu, Mas. Nggak laku di sini, potongku dingin. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah kotak minuman kemasan. Jus mangga. Merek yang sama dengan yang biasa kami beli dulu. Aku meletakkannya di meja, tepat di depan kaca pembatas, sejajar dengan pandangan matanya. Raka menatap kotak jus mangga itu. Tubuhnya tersentak mundur, seolah jus itu bisa meledak. Trauma itu masih ada. Aku bawakan oleh-oleh, kataku sambil tersenyum manis. Senyum yang kutiru dari wajahnya di hari pesta itu, senyum kemenangan. Sayangnya kamu nggak bisa minum ini di sini. Tapi anggap saja ini simbol. Simbol bahwa racunmu gagal. Simbol bahwa yang kamu kira racun, sebenarnya adalah obat yang menyadarkan aku. Raka menatap jus itu, lalu menatapku dengan pandangan ngeri. Kamu iblis, Alina. Aku tertawa kecil, tawa yang renyah dan bahagia. Bukan, Mas. Aku cuma istri yang belajar dari suaminya. Kamu yang ngajarin aku jadi dingin, kan? Aku berdiri, merapikan bajuku. Nikmati waktumu di sini, Mas. Jangan khawatir soal rumah, soal uang, atau soal ibu. Semuanya aman di tanganku. Dan Siska? Kudengar dia sudah menikah dengan duda kaya minggu lalu. Dia lupa sama kamu dalam sekejap. Berita tentang Siska adalah paku terakhir di peti matinya. Raka meraung, memukul-mukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya yang lemah. Alina, kembali. Jangan siksa ibu. Alina. Sipir segera menahan Raka, menyeretnya menjauh. Aku tidak menoleh lagi. Aku berjalan keluar dari gedung penjara itu dengan langkah ringan. Di luar, matahari bersinar terik. Langit biru bersih tanpa awan. Aku menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Raka membusuk di penjara, Ibu Ningsih tak berdaya di rumahku, dan aku kaya, bebas, dan yang paling penting aku menang. Dari spion, aku melihat gedung penjara semakin mengecil di kejauhan. Cerita tentang gelas beracun itu sudah berakhir. Gelas itu pecah, melukai tangan yang memegangnya, tapi menyisakan berlian bagi yang berani membersihkannya. Dan akulah pemilik berlian itu sekarang.